Viral video warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan asik bergoyang dengan irama musik remix. Terkait hal itu, petugas mengaku kecolongan. Sumpah mati aku. Nampak video viral, sejumlah penghuni kamar tahanan diduga menggelar pesta narkoba dengan diiringi musik remix. Terkait hal tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumatera Selatan mengaku pihaknya kecolongan karena adanya ponsel yang masuk ke dalam kamar warga binaan di Lapas Kelas 2 Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Sementara itu, setelah dilakukan pemeriksaan urin terhadap warga binaan yang ada dalam video, tidak ditemukan adanya penggunaan narkoba. Jadi ketika ada yang kelihatannya seperti pesta ekstasi, itu nggak benar. Jadi memang kelemahan kita ada handphone yang dibuat musik yang begitu besar seakan-akan mereka sedang on. Belakangan diketahui video viral tersebut dibagikan oleh salah seorang petugas lapas bernama Robi Adriansyah, di mana yang bersangkutan sudah beberapa kali melakukan pelanggaran dan dikenakan hukuman disiplin berat. Ada seorang pegawai namanya Robi yang sebelumnya yang bersangkutan adalah pegawai Lapas Tanjung Raja, tapi saat ini sudah digeser ke Rubasan Batu Raja. Terus di tahun 2021 dia sudah terindikasi memakai narkoba. Jadi pegawai ini sudah bermasalah, memakai narkoba, kemudian sudah pernah 2 kali direhabilitasi. Atas peristiwa ini, pihak Kanwil telah melakukan razia di seluruh lapas yang ada di Sumatera Selatan guna mencegah kejadian serupa kembali terulang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pria penagih utang keliling di Kabupaten Bogor, Jawa Barat memperkosa anak nasabah yang usianya masih di bawah umur. Warga yang geram langsung menangkap dan menghakimi pelaku usai dapat laporan dari nenek korban. Warga Desa Cilengsi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat beramai-ramai menggiring 2 pria terduga pelaku pemerkosaan anak di bawah umur. Tidak hanya itu, warga juga menghadiahi pukulan kepada para pelaku yang berprofesi sebagai penagih utang dan viral di media sosial. Penangkapan oleh warga ini diketahui setelah sang nenek korban melapor ke warga dan menjebak para pelaku. Dia tidak menagih utang, dia emang punya nasabah di sini, bank keliling gitu. Jadi dia itu sudah diincar oleh keluarga si pihak korban gitu. Jadi pengakuannya seperti itu, bahwa dia itu dilesekan atau digauli lah. Gitu, ya. Sang nenek korban diketahui memiliki tagihan utang dan telah menganggap 2 pelaku sebagai keluarga. Namun 2 pelaku malah memperkosa cucu sang nenek berusia 15 tahun secara bergiliran. Bahkan diketahui pelaku sudah memperkosa korban sebanyak 2 kali. Dibohongin katanya mau dikasih duit, mau dikasih ini. Iming-iming Ya ternyata enggak. Malah dibawa kemana, Bu? Dibawa kemana saya juga nggak begitu paham, tempat penginapan di mana nggak ngerti juga sih. Tapi Ibu kaget itu gitu Ya pelakunya. selama itu saya sih sama si pelaku itu ya udah saya anggap keluarga sendiri, saya percaya, saya ini. Inisial O, kemudian yang diduga dicabulin ataupun diperkosa, kemudian diserahkan oleh warga ke Polsek Cilengsi. Untuk saat ini dan ditangani gimana selanjutnya? Ya, kaitannya dengan penanganan perkara. Jadi setelah kita menerima dari warga, kemudian kita serahkan ke Polres Bogor. Sementara itu, keluarga korban berharap para pelaku dihukum setimpal lantaran korban kini trauma. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Nasib pilu dialami seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Musi, Rawas Utara, Sumatera Selatan yang harus dibui selama 14 bulan. Novi dipenjara karena menyiram seorang pria tetangganya dengan air keras karena kerap mengintip Novi.
Novi, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Musi Rawas Utara, hanya bisa menangis saat hanya bisa memeluk anaknya dari balik jeruji besi. Novi divonis 14 bulan penjara atas kasus penyiraman air keras terhadap tetangganya, seorang pria bernama Adnan. Bukan tanpa alasan, Novi ternyata menyiram air keras karena kesal kerap dikuntit Adnan. Adnan diketahui menyukai Novi dan melakukan segala cara mendapatkan Novi. Novi yang risih dengan sikap Adnan sempat melaporkan kejadian itu ke kepala desa dan Adnan sempat dinasehati. Nasihat dari kepala desa tidak diindahkan, Adnan terus mengganggu Novi hingga Novi kesal dan menyiramnya dengan air keras. Setelah kejadian tersebut, Novi dilaporkan ke polisi pada bulan lalu. Jadi kalau kita hitung menurut sistem database masyarakatan itu jatuh di tanggal 26 bulan 7 2025. Itu kalau nggak ada remisi, Pak? Ya, nanti kalau memang dia memenuhi syarat untuk diusul remisi, sama remisi lebaran, kalau Agustus tidak nyampe lagi. Nyampe lagi kalau Agustus remisi lebaran kita langsung ke syaratnya. Aku tuh nak kata rumah tuh pondok kan, agak pondok kan. Dia tuh aku juga tahu bahasa dia tuh nolong aku udah tahu kan. Aku kan pegawai pergi jam 6 balik jam 3. Jadi dia tuh tiba-tiba nolong. Pihak keluarga Novi memutuskan tidak mengajukan banding atas vonis tersebut. Mereka kini fokus untuk mengurus pembebasan bersyarat agar Novi bisa berkumpul kembali dengan anak-anaknya. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Diduga terlibat judi online, 6 mahasiswa ditangkap. 2 diantaranya adalah selebgram. Tunggu informasinya sesaat lagi. Mohon atensi, segera meluncur.